Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang menjelaskan jenis-jenis syirik kecil. Yang pertama adalah riya, kedua bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang jimat dan ruqyah. Kita teruskan dengan salah satu di antara penyimpangan tauhid yang menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik, baik syirik kecil ataupun besar, tergantung dari kadar penyimpangan dan bentuk penyimpangannya. Poin berikutnya adalah tabarruk, ngalap berkah kepada pohon-pohon, batu, tempat-tempat keramat, dan kuburan-kuburan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik ataupun bid'ah. Jenis yang pertama adalah al-istishfa biturbatil qubur, mencari kesembuhan dengan tanah kuburan tertentu, dengan cara baik tanah kuburan orang yang dianggap soleh atau orang yang dianggap sakti mandraguna ketika hidupnya. Dianggap tanah kuburannya mengandung barokah. Barokahnya macam-macam, ada yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit tertentu dengan cara dibalurkan, dengan cara berguling-guling di atas tanah kuburan, atau mencampurkannya dengan air lalu dipakai mandi dan yang sejenisnya. Semua perbuatan itu lahir karena keyakinan bahwa orang yang dikuburkan di kuburan itu masih bisa memberi manfaat ataupun madarat kepada orang yang masih hidup, sampai-sampai tanahnya pun dianggap bisa memberi manfaat. Ini yang disebut dengan tabarruk dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan bahwa benda tersebut mengandung barokah. Adapun dalil tentang bahwa itu adalah sesuatu yang dianggap terjerumus ke dalam syirik adalah karena meyakini di luar Allah ada yang bisa memberi manfaat ataupun madarat, yaitu penghuni kubur yang disakralkan tersebut. Padahal baik dalil nakli ataupun akli tidak ada yang menjelaskan hal itu.
Dalil naqli adalah dari Quran atau hadis. Nggak ada keterangan dari ayat atau dari hadis tanah kuburan Nabi sekalipun bisa memberikan kesembuhan, tidak ada. Realitanya para sahabat, para ulama tidak ada yang pernah berobat dengan tanah kuburan dari Nabi Abu Bakar ataupun Umar. Dalil hissi atau dalil akli, tidak ada hubungan antara tanah itu dengan penyakit yang dideritanya. Apakah tanah tersebut mengandung zat tertentu yang menyembuhkan penyakit? Tidak ada. Maka kalau tidak ada dalil naqli dan dalil akli, tak boleh berobat dengan cara seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, bertabaruk dengan pohon, batu, atau yang sejenisnya dan menjadikan tempat yang dianggap keramat termasuk kuburan sebagai tempat id. Makna id adalah tempat perayaan. Id itu merayakan dengan ritual tertentu. Dan Nabi SAW telah melarang seluruh perbuatan syirik dan perbuatan yang bisa menghantarkan kepada syirik. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "La taj'alu qabri 'idan." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Dalam riwayat lain, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sangat keras kemurkaan Allah atas suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, ibadah di kuburan, baik sholat, zikir, baca Quran atau yang sejenisnya. Yang paling parah adalah sholatnya menghadap kuburan, bukan menghadap ke kiblat. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ketika para sahabat yang baru masuk Islam setelah peristiwa Futuh Mekah, orang-orang musyrik yang tinggal di Mekah masuk Islam. Lalu mereka ikut pulang ke Madinah bersama Nabi SAW. Jumlahnya spektakuler untuk zaman itu, 12.000 orang. Ketika tiba di suatu tempat, lembah Hudaybiyah, mereka melewati satu kaum. Kaum tersebut menggantungkan senjata-senjata mereka di sebuah pohon. Dengan keyakinan pohon itu memberi kesaktian kepada senjata itu. Menjadi benda pusaka, baik pedang, tombak, panah, busur, perisai, dan yang sejenisnya. Dan pohon tempat menggantungkan yang dianggap keramat tadi disebut dengan Dzatu Anwat. Melihat itu, para sahabat yang baru masuk Islam berkata, "Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dzatu anwat seperti mereka pun memiliki dzatu anwat. Maka berkatalah Rasulullah SAW, "Allahu Akbar, innahas sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa alaihissalam,
ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sunana man kana qablakum. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Inilah sunnatullah yang selalu berputar. Dulu pernah kejadian, sekarang kejadian lagi, dan kelak akan kejadian lagi. Kalian demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya telah berkata kepadaku seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Kata Bani Israel, buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka pun punya patung sesembahan. Minta jimat, minta benda pusaka, minta sebuah benda yang dianggap keramat sama dengan minta patung sesembahan. Dan ini syirik. Lalu berkata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian mah dasar kaum yang bodoh. Enggak bodoh gimana minta barokah kepada benda mati. Lalu Nabi SAW menyatakan latarakabunna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Sunnah itu kebiasaan, gaya hidup orang-orang dahulu. Nanti lengkapnya hadis ini akan kita bahas. Jadi semua itu menunjukkan tidak boleh bertabaruk kepada benda apapun yang tak ada keterangan dari Allah atau Rasulnya bahwa benda itu bisa memberi barokah. Adapun benda yang namanya Hajar Aswad disunnahkan untuk dicium. Kalau nggak bisa dicium, sentuh dengan tangan lalu cium tangannya. Kalau nggak mampu karena berdesak-desakan, pakai tongkat kayu atau apapun, disentuh dengan tongkat, cium tongkatnya. Kalau sekarang nggak boleh bawa tongkat ke dalam Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Kalau nggak bisa menyentuh, cukup isyarat dari jauh. Kalau isyarat nggak perlu dicium. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lalu tawaf. Dan mencium Hajar Aswad hanya sunnah ketika tawaf. Apakah Hajar Aswad mengandung barokah? Ini adalah kekhususan yang Allah tetapkan. Nabi SAW menyatakan bahwa Hajar Aswad itu dari surga. Dulu warnanya hitam. Dulu warnanya putih, lebih putih dari susu. Lalu karena dosa manusia yang menciumnya, dosa itu diserap oleh Hajar Aswad tersebut, lalu berubah dari putih menjadi buram, menjadi agak gelap sampai hitam sekali. Dia pada hari kiamat datang dengan memiliki 2 mata dan 1 lisan. Terus wa yashhadu ala man istaslamahu. Kelak akan bersaksi bagi orang-orang yang pernah menyentuhnya. Makanya ketika Umar bin Khattab tawaf kemudian mencium Hajar Aswad, dia berkata, inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa laula ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Aku tahu kamu ini batu biasa, tidak bisa memberi manfaat ataupun madarat. Seandainya aku tidak melihat Nabi SAW mencium kamu, aku pun tidak pernah mencium kamu. Jadi kita disyariatkan mencium itu karena sunnah dari Rasul SAW.
sekedar ritual. Batu Hajar Aswad tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat. Kenapa disunahkan dicium? Ya begitulah syariat menetapkan. Kalau itu syariat Allah, lakukan. Baik tahu hikmahnya ataupun tidak. Minimal dengan ta'assi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dapat pahala. Ta'assi itu mencontoh, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencium, kita cium. Mau tahu alasannya, mau tidak, pokoknya iktida. Iktida itu mengikuti. Dan ini ditunjukkan oleh para sahabat. Suatu saat Nabi SAW sholat berjamaah dengan para sahabat di tempat terbuka di perjalanan dengan memakai sendal. Di tengah sholat tiba-tiba Nabi SAW membuka sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Sedang sholat tuh. Melihat begitu, para sahabat langsung membuka sendalnya. Semuanya. Gak tahu alasannya apa. Pokoknya Nabi begitu, ikut begitu. Setelah beres, Nabi SAW menegur, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, kami melihat engkau mencopot, kami juga copot. Lalu Nabi menjelaskan, atani Jibril. Tadi datang Jibril di tengah-tengah sholat. Memberitahu bahwa di sendalku ada najisnya. Maka aku buka. Jadi Nabi ada alasan kenapa membuka. Karena ada najis yang baru diketahui di tengah sholat. Tapi beliau tidak membatalkan sholatnya, tidak mengulang dari awal, lanjut. Padahal setengah sholat beliau ada najis di sendalnya. Tapi tidak dianggap batal karena tidak tahu. Kalau tahu ada najis terus dipakai, nggak sah sholat. Kalau nggak tahu, bablas terus, nggak masalah. Setelah tahu dicopot tanpa membatalkan sholatnya. Adapun para sahabat kan nggak ada najisnya, nggak perlu dicopot. Tapi dari hadis ini kita tahu sempurnanya sikap iqtida para sahabat kepada Nabi SAW. Walaupun nggak tahu apa alasannya ataupun hikmahnya, pokoknya Nabi SAW begitu, ya udah begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau Nabi SAW berhari raya, beliau berangkat ke tempat sholat, berangkat melalui jalan ini, pulang melalui jalan lain. Gak dijelaskan alasannya apa. Lalu para ulama menganalisa. Ada yang menyatakan bahwa Nabi SAW berbuat demikian agar memeratakan salam. Ketika berangkat jalan sini, salam ke orang-orang sini. Pulangnya ke sana, salam ke orang-orang lain. Merata. Ada lagi yang menyatakan, oh Nabi ada keperluan pas berangkat lewat sini, ada keperluan ke orang ini, pulangnya ada keperluan ke orang yang di sana. Macam-macam analisa para ulama. Lalu berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, seandainya tidak diketahui hikmahnya, kenapa Nabi mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat id, maka cukup dengan mengikuti sunnah beliau itu sudah ibadah. Termasuk kenapa Nabi SAW mencium Hajar Aswad, kita nggak tahu alasannya. Cuma salah satu tersirat dari hadis tadi, Hajar Aswad bisa bicara dan akan memberi persaksian di hari kiamat kepada orang yang menciumnya. Di hadis lain, orang yang menciumnya dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu mah ada keterangan dari Allah lewat lisan Rasulnya dalam hadis yang sahih, maka ya disunnahkan mencium Hajar Aswad. Adapun selain Hajar Aswad nggak ada keterangan.
Jangankan kuburan orang biasa, kuburan Nabi dan para sahabat yang mulia pun tak ada keterangan kuburannya mengandung barokah. Lalu berebut tanahnya, dibalur-balur, nggak ada. Sahabat seorang pun tidak ada yang bertabarruk kepada kuburan Nabi SAW. Siapa yang lebih soleh, Nabi, Abu Bakar, Umar, atau orang zaman kiwari? Tentu saja tak ada yang bisa mengalahkan kesolehan Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itulah, maka Nabi wanti-wanti, la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Dalam riwayat lain, Allah sangat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Apalagi ada keyakinan ibadah di pinggir kuburan lebih afdal daripada di masjid. Berdoa di pinggir kuburan lebih utama, lebih didengar daripada di masjid. Nggak ada keterangan itu. Seandainya ada, niscaya para sahabat berebut akan berdoa dan beribadah di samping kuburan Nabi SAW. Tapi tidak, mereka tidak melakukannya. Itulah jenis yang kedua, tabarruk, mengalap-ngalap berkah kepada pohon, batu, kuburan, tempat-tempat yang dikeramatkan, padahal tidak ada nas keterangan dari syariat tentang hal tersebut. Ketiga, termasuk gulu berlebih-lebihan dan merusak tauhid adalah ta'liyatul qubur wal bina'u 'alaiha wa iqaduha. Meninggikan kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, di saungan kuburan, biar teduh, menemboknya dan menyalakan penerangan, obor, cempor, kalau sekarang listrik. Selain hal ini dalam rangka menutup pintu-pintu menuju syirik, perbuatan tersebut juga tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka membangun masjid tempat ibadah di atas kuburan para nabi atau orang-orang yang dianggap soleh. Berkata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhab la salaktumuh. Kalian ini pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk lubang dhab, pasti kamu akan mengikuti. Lubang dhab itu binatang sejenis, entah komodo, entah bayawak gitu, entah buaya, pokoknya reptil yang melata, yang punya lubang dan galak, iya galak menggigit. Seandainya mereka masuk ke lubang bayawak, kalian pasti akan mengikutinya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud orang-orang sebelum kami itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, faman, siapa lagi ya tuh kalau bukan mereka? Dan ini kan terbukti ya, semua yang datang dari Yahudi dan Nasrani dianggap modern, dianggap maju, dianggap lebih tinggi peradabannya. Makanya apa yang datang dari mereka, sekonyol apapun diikuti. Ada hari hantu internasional dirayakan, semua orang yang datang harus pakai kostum hantu. Hari apa namanya? Halloween. Tahu itu hantu, tanya setan. Kalau di sana ada kostum Dracula, vampir dan yang sisa. Di sini disesuaikan, ada yang kuntilanak, genderuwo, suster ngesot,
pocong, tuyul, mak lampir, macam-macam. Semua orang, walaupun orang kafir, tahu syaitan itu jahat, sumber kejahatan. Diperingati, diikuti. Akalnya kemana, nalurinya kemana. Naluri kemanusiaan yang lebih mulia dari bangsa syaitan berubah menjadi syaitan. Jadi sudah tahu itu busuk, sudah tahu itu buruk, diikuti. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah membinasakan Yahudi dan Nasrani. Karena mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Kalau kita umpamanya pergi ke negeri lahirnya para nabi atau perjuangan para nabi. Di Palestina sana. Syam. Dulu Syam ini tidak hanya Palestina. 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. 4 ini disebut negeri Syam. Kalau kita ke sana, kita akan dapati masjid-masjid para nabi. Ada Masjid Sulaiman yang sekarang sudah berubah menjadi sinagog. Tempat ibadahnya orang Yahudi. Ada Masjid Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yunus, banyak. Nah, di samping masjid itu masih di dalam bagian masjid di pojoknya ada ruang kecil. Di ruang kecil itu dipagar besi, ada pintunya. Di sana ada yang menyerupai kuburan di tembok besar. Ditutup oleh kain. Ada tulisan Maqam Nabi Yunus. Maqam bahasa Arab maqam. Makna maqam adalah monumen. Tapi orang Indonesia membaca makam. Oh, makam kan di kita artinya apa? Kuburan. Mereka meyakini ini kuburan Nabi Yunus. Ada di dalam bangunan masjid. Dan bentuknya memang menyerupai kuburan yang menonjol di tembok dengan ukuran yang besar. Oh, ini makam Nabi Yunus. Padahal marbotnya DKM-nya menyatakan hadza maqam wa laysa al-qabr. Ini monumen, bukan kuburan. Monumen itu dibuat untuk memberitahukan bahwa Nabi Yunus pernah tinggal di sini selama 2 tahun. Kuburannya bukan di sini, setelah 2 tahun pergi ke sana. Untuk mengingatkan dulu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah setelah menaklukkan negeri Syam yang dulunya dikuasai oleh orang-orang kafir, lalu membangun masjid-masjid dan dinamai dengan masjid para nabi. Karena para nabi pernah singgah ke sana, lalu dibuat monumen. Diberi nama dengan monumen para nabi tersebut. Masjidnya juga diberi nama Masjid Para Nabi. Tapi ada tapinya tuh. Para pembimbing jamaah dari sini, ini kuburan Nabi. Ayo berdoa. Berdoanya menghadap ke monumen itu, bukan menghadap kiblat. Nah, ini kesalahpahaman karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Maka Nabi SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah menghancurkan, membinasakan Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Berkata Jabir radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyaquda alaihi wa ayyabni alaihi. Nabi SAW melarang kuburan dikapur atau dicat kalau sekarang biar indah,
atau mendudukinya, duduk di atas kuburan, atau membuat bangunan di atas kuburan tersebut. Sekarang ini kuburan dikondisikan supaya dianggap keramat. Dikondisikan. Untuk apa? UUD itu kalau banyak yang ziarah ke sana, itu proyek bagi banyak pihak tuh. Pertama proyek kencelengnya. Setiap yang ziarah masuk kenceleng kan? Berapa juta atau malah ratus juta bahkan sampai miliar itu. Kedua, proyek keamanan. Yang datang banyak, ada parkir, ada keamanan. Ketiga, ada warung-warung jualan-jualan. Jualan bunga, jualan apapun untuk kepentingan ziarah ke sana. Otomatis ada keamanannya. Itu Masya Allah, luar biasa besarnya jumlahnya. Belum proyek yang dari jauh mengkoordinir yang ziarah, 1 bus, 2 bus, 10 bus. 1 bus untuk dari 1 orang diambil keuntungan 100.000 aja, berapa puluh, berapa ratus orang. Proyek semua menguntungkan. Maka bayangkan kalau itu dilarang, diharamkan untuk diziarahi, betapa ambruknya kehidupan ekonomi orang-orang yang berkepentingan di sana. Seringkali bukan orang, pokoknya apalah dikuburkan, kadang bukan kuburan, disebar saja isu ini orang soleh dikuburkan di sini. Gak tahu siapa, kasihlah nama apa. Kemudian orang mulai berziarah. Orang mulai melakukan ritual tertentu. Dan inilah yang pernah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Berkata Rasul SAW, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran, karena terlarang sholat dan baca Quran di kuburan. Salah satunya hadis ini. Di rumah nggak dipakai sholat, nggak dipakai baca Quran, nggak dipakai berzikir. Kalau sholat maksudnya untuk laki-laki sholat sunat. Tidak pernah dibacakan Quran di rumah, seperti kuburan. Jangan kalian jadikan kuburan, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat intu. Dan bersolawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nggak harus datang ke kuburan Nabi SAW untuk bersolawat. Kalau bisa datang ke kuburan Nabi, ya silakan ziarah kubur, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah minta-minta ke penghuni kubur, termasuk kuburan Nabi SAW. Pas ziarah ke kuburan Nabi minta, ya Rasulullah beri saya jodoh. Nah itu yang nggak boleh, karena berdoa selain kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, berkata Abil Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitah. Kata Abul Hayyaj, telah berkata Ali bin Abi Thalib kepadaku, mau enggak aku utus kamu membawa tugas khusus. Tugas yang dahulu Nabi SAW pernah mengutus aku untuk melakukan tugas ini.
Apa isi tugasnya? Janganlah kamu biarkan patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa menghancurkan patung, meratakan kuburan yang tinggi adalah tanggung jawab dan wewenang ulil amri. Bukan wewenang setiap individu warga. Dulu Nabi SAW mengutus Ali, hancurkan. Kalau tidak ada instruksi nggak boleh. Setelah Ali jadi khalifah, dia mengutus Abul Hayyaj al-Asadi. Nih, kamu saya kasih tugas yang dulu Nabi SAW menugaskan aku untuk itu. Ulil amri. Makanya tidak boleh kita secara individu, wah ini ada patung, hajar. Lalu ditanya, kenapa kok dulu juga Nabi Ibrahim begitu? Ali juga disuruh oleh Nabi begitu. Abul Hayyaj juga disuruh oleh Ali begitu. Alasannya benar tapi korelasinya nggak nyambung. Nabi Ibrahim itu syariat di zaman beliau dan itu beliau Nabi. Yang berbeda syariatnya dengan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Ali disuruh oleh Nabi. Abul Hayyaj disuruh oleh Ali. Kita siapa yang nyuruh? Nggak, itu menang ulil amri. Nggak boleh. Termasuk adanya sesajian. Nggak boleh ditendang. Karena maksud menendang sesajian ternyata bukan tercapai, malah tambah subur. Menendang sesajian maksudnya apa? Agar orang nggak ada lagi yang apa namanya, yang menyajikan sesajian. Ketika ditendang, apa itu hilang? Orang tambah marah, kayu rame-rame. Jadi tambah banyak. Terus pelakunya dipidana. Madarat yang ada, manfaatnya nggak ada. Makanya ketika ditanyakan kepada para ulama, para masyayikh, boleh nggak? Nggak boleh. Ini wewenang ulil amri. Bukan wewenang setiap individu. Tapi kan Ali disuruh oleh Rasul SAW, Abul Hayyaj disuruh oleh, ya ada yang nyuruh itu, ulil amri yang nyuruhnya. Kalau kita siapa yang nyuruh? Berdasarkan hal itulah maka ya wajib untuk diberantas, tapi yang berwenang. Sama dengan umpah orang yang berzina. Hukumannya apa menurut Quran? Kalau dia bujang lajang dijilid, dijilid itu dipecut. Wazaniyat wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan dan laki-laki masing-masing jilid 100 kali. Quran. Kalau sudah pernah nikah, rajam sampai mati. Kita sweeping tuh tempat-tempat prostitusi langsung dirajam, boleh? Enggak. Itu wewenang ulil amri. Ditangkap oleh ulil amri, disidang. Sidangnya harus ada minimal 4 saksi. Setelah disidang terbukti, baru kata hakim rajam, kata hakim cambuk. Ada proses persidangan. Demikian juga orang mencuri, potong tangan, nggak boleh. Quran memang mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tuh tangannya. Tapi itu perintah kepada ulil amri yang berwenang. Ketika mencuri, tangkap, disidang oleh hakim, lalu vonis, potong. Dilihat alasannya, dilihat berapa banyak nilai barang yang dicurinya. Enggak semua kasus pencurian walaupun seumpamanya telur 1 dicuri dipotong tangan, enggak, ada batas minimal barang yang dicuri. Dilihat alasannya. Kalau semua alasannya secara syar'i harus dipotong,
baru hakim menyatakan potong. Algojo pelaksananya. Warga nggak boleh. Begitulah semuanya ada mekanisme, ada prosedur. Jangan merampas apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab ulil amri diambil paksa secara sepihak oleh yang bukan haknya, maka tidak boleh. Maka sebagai warga kita hanya bisa melaporkan, tuh ada tolong ulil amri aparat hajar tuh gitu. Nih saksinya, nih buktinya. Kalau ternyata mereka tidak melakukan, kita sudah lepas tanggung jawab dosa atas orang yang berwenang dan bertanggung jawab. Ini beberapa di antara bentuk-bentuk penyimpangan dalam masalah tauhid, termasuk meninggikan kuburan, membangun bangunan, dan termasuk menerangi kuburan dengan penerangan apapun. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bicara tentang jenis-jenis ziarah kubur. Salah satu di antara amalan yang sebenarnya disyariatkan tapi riskan penyimpangan. Bahkan penyimpangannya sangat fundamental, yaitu penyimpangan dalam masalah tauhid. Tapi hukum asal amalan ini disyariatkan, yaitu ziarah kubur. Ada 3 jenis ziarah kubur. Pertama disebut ziarah syar'iyah. Ziarah yang memang disyariatkan, dan itulah hukum asal ziarah. Yaitu ziarah kubur dalam rangka mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, mendoakan orang yang dikuburkan di sana, mendoakan diri sendiri dan kaum muslimin secara keseluruhan, baik yang hidup ataupun yang sudah mati, dengan mengatakan assalamualaikum minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Doa, berdoanya kepada Allah, isi doanya untuk penghuni kubur dan untuk kita semua, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tadma'ul ayn wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hajra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Ketahuilah, sekarang silakan kalian berziarah. Karena ziarah itu bisa melunakkan hati, membuat air mata berlinang, mengingatkan kepada akhirat, dan jangan kalian berkata hujra ketika ziarah." Makna hujra adalah perkataan yang terlarang secara syar'i, baik itu berdoa ke kuburan bukan kepada Allah, ataupun memelas, merintih, mengeluh, atau menunjukkan ketidakridhaan melalui ucapan dan perbuatan. Itu namanya hajr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Imam Muslim ada menambahkan dalam riwayat beliau kalimat doa, yarhamullahul mutaqaddimina minna minkum wal mutaakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu baik dari antara kami ataupun kalian, dan juga semoga merahmati yang terakhir. Jadi ini ziarah yang syar'iyah. Ziarah kubur disyariatkan dan bagus, efeknya positif. Nabi tidak hanya memerintah tapi juga melaksanakan. Beliau berziarah ke kuburan ibunya, walaupun ibunya mati dalam keadaan musyrik,
Sebagaimana hadis tentang masalah itu, Nabi SAW didapati sedang menangis di kuburan ibunya. Umar berkata, "Ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?" Beliau berkata, "Ista'dzantu Rabbi li an aghfira li ummi falam ya'dzan li, wasta'dzantu minhu li ziyarati qabriha fa'adzina li, fazurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, Allah tidak mengizinkan. Aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, Allah mengizinkan. Maka ziarahlah kubur, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Nabi berziarah ke Baqi juga sering berziarah dan mendoakan mereka. Ya, itu disyariatkan dengan adab-adab. Nah, tapi jangan sampai berpayah-payah untuk ziarah, mengeluarkan banyak uang, melakukan perjalanan yang melelahkan sekedar untuk ziarah ke makam. Yang seperti itu hanya dibolehkan ketiga tempat, itu pun bukan makam tapi masjid. Berkata Rasulullah SAW, "La tushaddu rihal illa ila thalathi masajid." Tidak boleh berpayah-payah untuk mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wal Masjidil Aqsa. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kalau di luar ketiga tempat ini nggak boleh, termasuk ke kuburan jauh. Maka niat kita ke kota Madinah jangan diniatkan secara khusus berziarah ke makam Nabi SAW. Niatkan berziarah ke Masjid Nabawi. Tapi begitu sampai di sana, nah baru kita ziarah ke makam Nabi, Abu Bakar dan Umar, ke Baqi, ke Uhud, silakan. Tapi niat perjalanan jauh kita dari sini ke Madinah bukan berziarah ke kuburan, tapi berziarah ke Masjid Nabawi, karena sholat dan ibadah di sana 1000 kali lipat dibanding di masjid yang lain. Adapun wanita boleh nggak ziarah kubur? Boleh. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca ya Rasulullah?" Nabi tidak mengatakan, "Kamu jangan ziarah, nggak boleh wanita." Nggak begitu. Tapi quli, katakan olehmu, "Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun." Diajari Aisyah, menunjukkan boleh. Setelah Nabi wafat, seorang sahabat berpapasan dengan Aisyah. Ditanya, kata Aisyah, "Aku sudah ziarah ke kuburan adikku. Cuma para wanita jangan terlalu sering ziarah, tiap hari ziarah. Apalagi sehari sampai berkali-kali. Itu kalau tiap hari pasti ada sesuatu, mungkin meratap atau mengenang kesedihan." Makanya Nabi SAW dikatakan, la'ana zawwaratil qubur. Nabi melaknat zawwaratil qubur. Zawwarah itu wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Yang berziarah itu zair, sekali 2 kali. Kalau ziarahnya terus-terusan, zawwar. Kalau laki-laki, kalau wanita zawwarah, kalau seorang. Kalau banyak zawwarat. La'ana Rasul SAW zawwaratil kubur. Nabi melaknat zawwaratil kubur, maknanya para wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Nggak boleh kalau terlalu sering. Dilaknat oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Inilah ziarah pertama, ziarah yang disyariatkan karena ada perintah dan anjuran dari Nabi SAW dengan beberapa adab.
Di antara adab tersebut pertama, ketika masuk ke areal pekuburan baca doa Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Itu pertama. Kedua, buka sepatu, buka sendal. Dan itu adab. Kayak ke masjid mah boleh pakai sendal. Boleh sholat pakai sendal. Bahkan sebagian ulama menyatakan minas sunnahil mahjurah, termasuk sunnah yang banyak ditinggalkanlah sholat pakai sendal. Selama tidak menimbulkan madarat. Tapi kalau sendalnya habis hujan-hujanan masuk ke masjid pakai sendal sholat, berantem sama DKM. Madaratnya enggak. Ini sudah dipel bawa sendal becek, jangan. Tapi kalau umpamanya ini bawa sendal untuk sholat, ini dipakai. Yang untuk sholatnya dibawa pakai kantong keresek. Masuk masjid dibuka sendal yang dipakai, terus pakai sendal yang bersih, nggak masalah. Paling dipelongku DKM, oh ya bersih, aman gitu ya. Nah ke kuburan mau kotor dong, ya pasti kotor lah, tapi buka. Atas perintah Nabi SAW. Ketiga, jangan melangkahi, menduduki atau menginjak kuburan. Pilih jalan yang tidak ada kuburannya. Terus ketika ziarah kuburnya, berdoa kepada Allah untuk kebaikan penghuni kubur. Doakan ampunan, rahmat, walaupun dia orang soleh, iya. Kalau orang soleh mah nggak perlu didoakan juga pasti ke surga, iya sih. Tapi itulah adab dan kita mengharapkan feedbacknya. Nabi SAW menyatakan, Sallu alayya, man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Salawatlah kalian kepadaku. Salawat itu mendoakan Nabi SAW. Karena siapa orang yang bersalat kepadaku sekali saja, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Itu feedbacknya tuh. Para ulama tabi'in mendoakan para sahabat, mendoakan ampunan. Padahal para sahabat lebih soleh. Sebagaimana firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, yaitu generasi tabi'in, mereka berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu meninggalkan kami dalam keimanan. Dosa para sahabat ampuni. Padahal sahabat lebih soleh dibanding tabi'in. Sahabat mah banyak yang dijamin masuk surga. Tabi'in mah tidak ada. Tapi mendoakan. Ngapain orang soleh doakan? Pertama syariat ini. Perintah Allah dan Rasul. Sudah lakukan saja. Kedua feedbacknya. Berdasarkan hal itulah maka walaupun orang yang kita ziarahi orang soleh, doakan kebaikan, ampunan, rahmat, dan ada feedback bagi kita. Jangan sekali-kali berdoa kepada penghuni kubur. Wahai mbah yang dikuburkan di sini, bantu saya untuk melunasi hutang-hutang saya. Nggak boleh. Kalau mau dibantu melunasi hutang, minta kepada ya Allah mudahkan saya dalam membayar hutang. Allah mudahkan nanti. Kalau doanya dikabul. Berdasarkan hal itulah maka perhatikan adab-adab ziarah yang disyariatkan. Inilah ziarah yang pertama, ziarah syar'iyah. Ziarah jenis yang kedua, kita akan bahas hari Jumat yang akan datang karena sekarang sudah habis waktunya. Waktu yang tersisa tinggal untuk bertanya jawab dan seperti biasa untuk hari Jumat
Tanya jawab khusus untuk pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio TV. Dipersilakan kepada host di studio Radio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Baik Ustaz, kita akan mencoba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Ahmadi Yusuf di Suryalaya, Tasikmalaya. Ingin bertanya Ustaz, Ana mau tanya, apakah boleh kita mencela perbuatan ziarah kubur yang tidak syar'i? Karena pada bulan-bulan ini sangat marak ziarah kubur dengan istilah wisata religi. Syukran, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, afwan wa jazakallahu khairan. Kalau ada orang yang terjerumus ke dalam dosa, pertama, jangan sekali-kali dicela. Jangan sekali-kali dihina, direndahkan. Karena bukan itu yang mereka butuhkan. Pertama kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Itu doanya. Siapa orang yang melihat saudaranya terkena musibah, termasuk musibah agama, terjerumus dalam dosa dan maksiat, terus berdoa dengan doa demikian, insya Allah akan menyelamatkan orang itu dari musibah yang menimpa saudaranya tersebut. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua, dinasihati, diingatkan, dijelaskan tentang kesalahan penyimpangan. Jangan ada celaan, jangan ada hinaan. Karena itu bukan membuat dia sadar, tapi akan membuat dia sakit hati, lalu benci, lalu menyengaja mengulang untuk membuat kesal kita karena sudah disinggung oleh kita. Suatu saat Abu Darda radhiyallahu an menemukan ada orang dicela, dimarahi karena dia sudah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Dimarahi oleh kawan-kawannya. Oleh Abu Darda ditanya. Yang memarahinya ditanya, bagaimana yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kalau temanmu ini terjerumus masuk ke dalam sumur yang dalam karena kesalahan dia, kelalaian dia, apa kalian akan mencelanya atau akan menyelamatkannya? Akan menyelamatkannya. Tentang alasan kenapa terjerumus, dia salah, singkirkan dulu. Cari tambang, cari tali, cari tangga, apapun, pokoknya selamatkan dulu. Orang itu butuh pertolongan untuk diselamatkan, bukan membutuhkan celaan. Setelah ada tambang yang panjang diangkat ramai-ramai, dia shock. Mungkin mengalami kesakitan, minimalnya shock dia. Tenangkan dulu. Jangan langsung dicela atau ditanya. Beri minum dulu. Hibur dulu, jamak segini mah, laki-laki namanya juga. Setelah reda baru ditanya, kenapa kamu sampai nyebur ke sumur? Tadi saya jalan sambil bawa HP. Gak tahu di depan ada sumur nyemplung. Nah baru dikasih tahu, oh ini pelajaran. Nah, jangan lagi seperti itu. Dia akan, iya saya juga kapok, terima kasih. Kan gitu. Tapi kalau ketika dia nyemplung ke sumur ditanya, ngapain kamu nyemplung ke sumur? Tadi saya lalai bawa HP, nggak lihat ke depan. Rasain lu, makanya lain kali ya kalau jalan jangan gitu. Apa yang terjadi? Dia bilang yang saya butuhkan sekarang tambang, tali atau ini. Jangan dulu dicela kan gitu ya. Ini mah diselamatkan tidak, dicela iya. Demikian juga kalau orang itu terjerumus ke dalam dosa. Jangan dicela. Tapi sadarkan. Dan mencela bukan menyadarkannya tapi menyakiti hati dan perasaannya.
Dan melencenglah kita dari tujuan utama celaan yang kita berikan. Kalau dicela itu supaya kapok gitu, supaya sadar. Ternyata bukan sadar, bukan kapok, malah sakit hati. Tolong dulu. Nah, kalau terjerumus dalam bentuk dosa, dinasihati, dipapatahan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang menyadarkan, hindarkan celaan, hindarkan hinaan, hindarkan cacian makian yang membuat mereka sakit hati, ya. Jadi tidak boleh untuk mencela orang yang terjerumus dalam kesalahan. Termasuk umpama ziarah kubur, jangan cela mereka. Doakan kebaikan, doakan ampunan, doakan rahmat, doakan hidayah. Beri penjelasan yang ilmiah. Hindarkan cacian, celaan, makian, hinaan, dan sejenisnya yang membuat mereka akan tersinggung dan sakit hati serta menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Adir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Nik Suwarto dari Ketapang, Kalimantan Barat. Baik, silakan Bapak. Ya, kami menanyakan, kalau ziarah kubur itu sering-sering di tempat kuburan itu tidak ada jalan khusus untuk menuju ke makam yang akan diziarahi. Bagaimana kita harus menyampaikan sana, sedangkan di situ tadi Pak Ustadz mengatakan tidak boleh memijak, tidak boleh menduduki dan sebagainya. Jangan di situ, kita itu harus apakah kita doa itu hanya di pinggir kuburan saja. Terima kasih atas jawaban yang kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Suwarto di Ketapang, Kalimantan Barat. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik Pak Suharto. Kalau kita mau ziarah kubur, pas masuk ke pintu gerbang pekuburan, kita membaca doa Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikumul lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Buka sendal kita, lalu masuk. Tapi kuburan yang akan kita ziarahi itu melalui beberapa kuburan. Saya yakin pasti ada celah. Karena kuburan kan nggak mungkin rapat banget. Antara satu kuburan dengan kuburan lain pasti ada celah. Ikuti celah itu. Berupayalah untuk tidak melangkahi atau menginjak atau menduduki kuburan dengan sengaja. Kalau ternyata tidak sengaja, baik kita umpamanya tersandung mau jatuh terus menginjak kuburan, itu mah nggak sengaja, nggak apa-apa. Atau umpamanya kita nggak tahu, ini nggak ada tandanya, disangkanya bukan kuburan, keinjak, padahal itu kuburan. Itu juga nggak sengaja, nggak apa-apa. Atau ada celah-celah, tapi umpamanya kita mau menguburkan jenazah melalui beberapa kuburan, celah ada, tapi kalau sendiri bisa. Tapi kalau manggul kuburan kan mau tidak mau kita harus kadang menginjak atau melangkahi, ya nggak? Itu mah darurat. Masa nggak dikuburkan? Wah harus diinjak, dosa nggak boleh. Akhirnya tidak dikuburkan, tambah madarat. Jadi hal yang sifatnya daruri atau tidak sengaja maka tak masalah. Nah, adapun kalau kita sendiri mau ziarah kubur atau beberapa orang ngabring tapi berjalan kaki, pastikan tidak membawa apapun, pasti ada celah-celah antara kuburan yang satu dengan kuburan lain, bisa kita lewati tanpa menginjaknya atau melangkahinya. Terus kita sampai ke kuburan yang akan kita ziarahi, mungkin orang tua atau saudara atau siapa aja, sahabat, lalu silakan kita mendoakan mereka di sana, ya. Jadi serapat-rapat kuburan pasti ada celah di antara satu kuburan dengan kuburan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adyar. Pertanyaan dari pesan WhatsApp dari Ummu Zaza di Bandung ingin bertanya terkait kuburan Ustadz.
saat ini di TPU kuburan itu diharuskan memakai rumput dan nisan untuk menandai makam. Apakah ini termasuk menghias kuburan, Ustaz? Karena memang oleh dinas pemakaman semua makam dipakaikan rumput di atas kuburannya. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, wa afwan wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Ya, pertama kalau diharuskan ada nisan, apakah dianggap menghiasi? Tergantung gimana nisannya. Nisannya kalau pesen gitu harganya puluhan juta agar bagus, agar indah, ya berarti menghias kuburan. Meletakkan tanda nisan sebagai tanda bahwa itu kuburan agar diketahui orang itu kuburan, sehingga tidak diinjak, tidak diduduki, tidak dilangkai, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Ulama hanya ikhtilaf tentang beberapa hal. Di antaranya menuliskan beberapa tulisan di nisan itu, baik nama, gelar, prestasi, atau tanggal lahir dan tanggal kematian, kan suka ada begitu. Nah, mayoritas ulama melarang itu. Sebagian ada yang bolehkan, tapi menyimpan tanda, anggaplah nisan itu tanda bahwa itu kuburan, agar tidak diinjak, dilangkahi, atau diduduki, atau dibongkar ulang. Ya, itu harus boleh. Kalau nisannya sebatas itu, tanpa bermaksud menghias sehingga dipasangkan nisan yang bertuliskan ini itu terbuat dari bahan yang sangat mahal, dengan bentuk yang direkayasa sedemikian rupa sehingga puluhan juta, mubazir. Jadi silakan disimpan nisan sebagai tanda tanpa berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Fikri di Purwokerto. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya agar bisa bersabar dalam menghadapi ujian dalam hidup Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat dalam apa, Bapak? Musibah. Mohon maaf, tampaknya sudah terputus. Mudah-mudahan Ustaz bisa jelas menyimak. Tafadhol Ustaz. Bapak dari Purwokerto, mohon nasihat bagi yang sedang kena musibah, itu ya yang saya tangkap, agar tidak sedih. Hadirin dan pendengar serta pemirsa yang Allah muliakan, kita tidak bisa lepas dari musibah dari kehidupan, pasti sedih ya, kecewa ya. Bagaimana cara mengatasinya? Yakini bahwa musibah itu bagus untuk kita, menguntungkan, lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Ruginya hanya satu, apa? Menderita. Itu aja, kadang sakit badan atau kadang sakit hati. Apapun bentuk musibahnya, hanya itu saja. Untungnya jauh lebih banyak. Apa untungnya? Pertama, dosa berguguran. Semakin besar musibahnya, semakin besar dosa yang dihapus. Nabi SAW menyatakan, ma min muslimin yusibul adha. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa dengan kesakitan macam-macam, wala hamun wala huznun, atau keresahan, kesedihan, wala saqmun wala maradun, ataupun penyakit, ataupun apapun, sampai disebutkan hatta syaukahi syakuha, sampai ada duri yang melukai kulitnya, kecuali Allah akan gugurkan, akan hapuskan dosa-dosa orang itu karena musibah tadi. Musibah menggugurkan dosa, walaupun kita tidak tobat dari dosa tersebut, musibah terhapus. Nah, musibah menghapus dosa itu. Makin besar musibah, makin besar dosa yang terhapus. Itu yang pertama. Kedua,
Sabar di atas musibah itu melahirkan pahala. Makin besar penderitaan, makin besar pahala. Sampai dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala berbanding lurus dengan besarnya penderitaan. Makin menderita makin besar pahala. Yang kedua, keuntungan kedua. Keuntungan ketiga, doa orang yang sedang terkena musibah itu dikabul oleh Allah. Walaupun orang itu banyak dosa. Tahu nggak kenapa orang yang dizalimi dosanya dikabul? Karena ketika dia dizalimi, dia menderita minimal sakit hati. Doanya dikabul. Ketika sakit, dia dekat dengan Allah, doanya dikabul. Allah menyatakan, ya ibna Adam, maridtu walam ta'udni. Hai anak Adam, dulu aku sakit, tapi kamu tidak melayatku, kata Allah. Anak Adam itu berkata, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Kata Allah, amma alimta anna abdi kana maridan falam ta'udhu. Amma alimta in udatahu wajadtani indah. Bukankah kamu tahu dulu ketika kamu hidup di dunia ada hambaku yang sakit, kamu tidak melayatnya. Padahal kalau kamu melayatnya, aku berada di samping orang yang sakit itu. Allah dekat dengan orang yang sakit. Kedekatan Allah dengan hamba maknanya doa hamba itu didengar oleh Allah Azza wa Jalla dan dikabulkan. Maka ketika terkena musibah baik sakit atau musibah lainnya, sering-sering berdoa, Allah akan kabulkan. Itu keuntungan yang ketiga. Kalau nggak sakit, nggak kena musibah, doanya belum tentu makbul. Keempat, ingat, setiap Allah memberikan kesulitan, orang itu sabar, setelahnya Allah akan berikan dua kemudahan. Ayat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, satu kalimat diulang dua kali secara persis. Apa maknanya? Maknanya setelah satu kesulitan Allah akan berikan dua kemudahan. Makanya ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, tinggal menunggu dua kemudahan apa, dua kegembiraan apa yang Allah berikan kepada kita setelah berlalunya kesulitan ini. Sehebat apapun penderitaan pasti akan berlalu. Sedahsyat apapun hujan, angin, badai yang menimpa manusia pasti ada akhirnya. Setelah badai berlalu, langit kembali membiru. Suasana kembali cerah. Ketenangan, kenyamanan kembali terasa oleh setiap orang setelah badai berlalu. Begitu juga badai kehidupan. Oleh karena itu pantas, karena banyaknya keuntungan dari musibah, pantas kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan musibah kepada orang itu, agar orang itu memperoleh banyak keuntungan. Berkata Rasul SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepada kaum itu. Dengan musibah itu dia memperoleh banyak keuntungan dibanding kerugiannya. Maka tersenyumlah memperoleh musibah dan rasakan betapa banyaknya anugerah yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang kena musibah yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak menerima musibah, ya. Semoga ini bisa menenangkan hati yang bertanya tadi dan siapapun yang sedang kena musibah, ya. Silakan terakhir Adir, ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan WhatsApp dari beberapa pertanyaan yang kita gabungkan. Apakah boleh Ustaz wanita ikut menguburkan jenazah dan sebatas apa dia melepas alas kakinya?
Dan ketika jenazahnya ini adalah wanita, siapa yang berhak memasukkannya ke liang lahat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Wanita tidak boleh ikut ke pekuburan ketika menguburkan jenazah. Lisaddid dari'ah, untuk menutup pintu-pintu keburukan. Karena boleh jadi karena wanita mentalnya lemah, begitu ke kuburan lihat orang yang dicintai dimasukkan ke lubang lahat, pingsan lagi ya. Jadi riweuh orang teh, kuburan mayit aja belum selesai, ini sudah bikin masalah lagi. Untung nggak dimasukkan sekalian. Jadi wanita tidak ikut menguburkan. Adapun ziarah boleh. Kalau ziarah boleh sejauh mana dia melepas alas kaki. Ya lepas alas kaki berupa sendal atau sepatu. Adapun kaos kaki jangan. Karena itu aurat. Lepas saja sendalnya atau sepatunya. Kotor dong. Ya iyalah pasti. Kan bisa dicuci. Jadi sebaiknya wanita tidak ikut ke kuburan ketika menguburkan. Kalau jenazahnya wanita, siapa yang menanggung atau memikul dan memasukkan ke lubang lahat? Semua laki-laki, tidak ada wanita, walaupun mayatnya wanita. Nanti kena dong, enggak, kan ada kain kafan. Jadi disangga sama laki-laki di bawah. Kemudian setelah disangga, beberapa laki-laki, kalau satu laki-laki nggak akan tahan, nanti jatuh. 3 orang, 4 orang silakan masukkan ke lubang lahat. Ada orang yang berilmu yang ada di sana biar benar posisinya. Kemudian barulah setelah itu diuruk sama tanah. Semuanya laki-laki walaupun jenazahnya perempuan. Adapun memandikan nggak boleh sama laki-laki, harus sama perempuan lagi walaupun bapaknya tidak boleh memandikan anaknya wanita tidak boleh memandikan bapaknya. Kalau anaknya perempuan, bapaknya tidak boleh ikut memandikan kecuali suami istri, karena suami istri nggak ada aurat. Istrinya meninggal boleh dimandikan oleh suaminya meninggal boleh dimandikan oleh istrinya. Selain suami istri tidak boleh saling memandikan. Memandikan dan mengkafani harus yang sejenis. Harus yang berjenis kelamin yang sama. Laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Adapun ketika menggotong dan memasukkannya ke lubang lahat, semuanya laki-laki walaupun jenazahnya adalah perempuan. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.